Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, ketemu lagi kita dalam materi perkuliahan, pengolahan, dan penyajian data 1. Apa yang akan kita pelajari kali ini ya? Kali ini kita akan belajar membuat grafik. Tapi yang kita pelajari grafik sederhana dulu ya, biar semua teman-teman pakai versi Microsoft Excel manapun masih bisa mengikuti, oke? Kita mau buat grafik yang sederhana saja ya. Nanti kita akan menggunakan data ini. Silahkan diketik dulu semua datanya. Kemudian nanti diformat ya, supaya lebih mudah dibaca angkanya. Ini angkanya berapa juta sih? Gitu ya. Nah, kurang lebih nanti kita akan membuat salah satu grafik seperti ini ya. Nah, ini namanya grafik garis atau line chart. Banyak grafiknya ya. Kita akan pelajari satu persatu. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya ya. Oke, kita masukkan datanya dulu ya. Oke, seperti ini. Data seperti ini ya. Jangan lupa diformat dengan menggunakan tambahan desimal ya, koma style. Nah, jika sudah seperti ini, di mana menu untuk kita bisa membuat grafik ya? Ada di sini, insert. Kemudian di sini di bagian chart ada berbagai macam grafik yang bisa kita pilih. Untuk versi Microsoft Excel 2013 ke atas, kalau tidak salah ada tambahan nih untuk kita otomatis Excel itu merekomendasikan grafik apa sih yang cocok untuk data kita. Tapi kalau nggak ada nggak masalah, kita bisa membuat sendiri saja ya. Oke, untuk membuat grafik kita blok dulu datanya. Kemudian kita pilih grafiknya mau yang mana. Misalkan ini, seperti ini grafik garis atau bar chart yang vertikal. Ada juga bar chart yang horizontal seperti ini ya. Bisa kita pilih seperti ini juga boleh. Kemudian kita coba lagi, blok lagi, kita buat lagi grafik yang berchart horizontal seperti ini juga boleh. Oops. Kemudian kita buat lagi yang line chart seperti ini juga boleh. Kita buat lagi yang line chart lagi misalkan, atau misalkan yang histogram juga bisa ya, otomatis. Atau kita buat yang ini aja, yang pasti ada di mana-mana ya. Nah, di sini akan otomatis ada datanya ya kalau kita sudah pilih ya. Di sini ada periode penjualannya. Di sini ada periodenya kapan. Ini ada jumlahnya ya. Chart default ada elemen-elemen ini ada judul grafiknya ya. Kemudian judul aksis Y-nya, ini aksis X-nya. Kita bisa tambahkan apa ya? Kita mau ubah stylenya misalkan ya. Saya nggak mau nih grafik begini. Kita bisa ubah di sini. Oops, tertutup ya. Oke, kita ubah di sini misalkan seperti ini juga bisa. Otomatis disediakan ya. Oke, kemudian untuk yang horizontal bar chartnya ada juga yang mana ya? Yang cocok kira-kira yang mana ya? Kita bisa pilih style yang disediakan, misalkan yang ini. Kemudian untuk yang grafik garis bisa juga dipilih banyak style, kan yang seperti ini bisa juga, atau yang ini bisa juga, atau yang ini juga boleh. Untuk yang line chartnya bisa juga kita pilih yang seperti ini, atau yang lainnya. Silahkan dipilih, dilihat-lihat ya mau pakai yang mana ya. Oke, ini juga bisa kita ubah ukuran hurufnya ya. Misalkan ini kan terlalu besar misalkan ya, kita kecilkan. Klik, kemudian kita kecilkan. Nah, nanti akan mengikuti. Kita juga bisa
menarik ini ya. Kalau line chart kita tarik ini jauh bisa juga. Nah, nanti akan muncul garisnya. Misalnya ini terlalu kecil, terlalu mepet gitu ya, kita pindahkan saja bisa. Oke. Nah, misalkan kita mau menambahkan elemen di grafik ini. Elemen apa saja yang bisa kita tambahkan? Klik di sini, di chartnya, kemudian ada tombol plus di sini ya, kita bisa tambahkan elemen lain. Misalkan judul aksis. Judul aksis itu yang mana sih? Nah, judul aksis itu yang ada di, apa sih namanya, judul baris ya. Judul X sama judul Y-nya ya. Apakah mau tambahkan dua-duanya? Kalau mau tambahkan dua-duanya tinggal klik. Kalau mau pilih salah satu saja, pilih di sini mau yang primary horizontal yang sumbu X-nya atau yang primary vertikal yang sumbu Y-nya ya. Dan kalau ini kan sudah ada datanya di grafiknya, jadi kita hanya perlu untuk primary horizontalnya. Kita tambahkan di sini bulan misalkan. Kita juga bisa ubah judulnya, misalkan jadi data penjualan 2015-2016 misalkan seperti ini ya. Yang lain juga sama seperti itu. Kalau misalnya kita tidak punya style yang cocok, ya kita bisa ubah sendiri. Klik kanan di area grafiknya, kemudian kita bisa pilih nih fill untuk mengubah backgroundnya mau warna apa, biru, hijau, semua terserah. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian garisnya mau apa? Garis pinggirnya, outline-nya ya, misalkan biru, boleh juga. Ini juga kita bisa ubah. Kita ganti warnanya ya di format, atau klik kanan juga bisa. Seperti ini, klik kanan, fill-nya mau apa? Isinya mau warna kuning misalkan. Kemudian garis pinggirnya mau warna biru juga boleh. Seperti ini ya. Kurang bagus dipandang ya sepertinya. Kita kembalikan saja ke ini. Seperti ini juga bisa. Nah, kita juga bisa menambahkan misalkan data tabel ya. Di bawahnya kita bisa tambahkan misalkan angkanya tidak cukup untuk ditampilkan di atas grafiknya. Ya. Kita juga bisa menambahkan legend. Legendnya keterangan untuk ini berguna untuk yang datanya lebih dari satu series ya. Nah, nanti akan ada keterangan di sini legendanya ya. Oke. Ini kita juga bisa hapuskan. Tinggal centangnya hilangkan aja. Ini ya. Nah, kalau di Office ini saya pakai Office 2016, di sebelah kanannya akan muncul menu untuk kita bisa mengubah, mengcustomize grafik kita mau seperti apa ya. Ini tadi fill yang tadi kita klik kanan di sini juga sebenarnya ada muncul di sini fillnya mau apa, pattern atau solid atau yang lainnya, mau warnanya apa, bordernya, garisnya mau seperti apa juga bisa ya. Kemudian misalkan kita mau tambahkan datanya ya, supaya kita bisa membuat grafik berganda, kita tambahkan saja pembelian. Saya copy datanya dari sini, yang sini ya. Kita balik, jualannya sini. Ya seperti ini ya. Saya buat lagi yang berganda, insert grafik batang berganda. Grafik batang bergandanya bisa seperti ini, atau kita mau buat jadi seperti ini, ditumpuk ya. Jadi kita bisa membandingkan ya secara keseluruhan. Misalkan mana nih yang penjualannya paling banyak gitu, atau pembeliannya paling banyak. Atau kita bisa tampilkan sebagai persentase ya, grafik persentase. Jadi kita bisa membandingkan persentase, mana nih persentase pembelian yang paling banyak dari semua bulan gitu. Ya. Oke, sama ya di grafik garis juga ada, grafik batangnya horizontal juga ada. Ini kita bisa ubah judulnya perbandingan persentase penjualan dan pembelian misalkan.
It's. Ini kita bisa ubah jenis hurufnya dan ukurannya juga bisa ya. Ada di home. Kita ubah saja mau tulisannya seperti apa. Seperti ini kah? Dan ini mau warnanya berbeda, misalkan warna yang lain juga bisa. Merah dan biru misalkan ya. Boleh juga. Oke, apalagi yang mau kita ubah? Nah, kalau kita lihat di sini kan berubah-ubah ya menunya ngikutin. Ini tadi ketika kita mau mengatur hurufnya juga bisa di sini selain dengan menu yang ada di home ya. Kita bisa klik di sini, kita bisa ubah-ubah ini ya, series overlapnya. Kalau kita geser-geser jadi seperti apa ya? Nah, misalkan seperti ini. Nah, jadi nggak overlap ya, tapi kalau kita pengennya overlap sekali, itu jadi nempel-nempel gitu ya, seperti ini. Kemudian jaraknya kita juga bisa tambahkan atau kita kurang. Dan nempel-nempel gitu ya, kalau tidak ada gap atau gapnya maksimal gitu. Bisa. Oke? Kalau misalkan mau begini, mau nempel-nempel tapi kelihatan batasnya gitu kan, ini kan nggak kelihatan batasnya ya, kita bisa tambahkan bordernya. Nah, di sini kita tambahkan bordernya solid hijau misalkan ya. Nah, dari seperti ini ya. Kalau untuk yang merah kita tambahkan bordernya kuning. Seperti ini ya. Jadi banyak jalan untuk menggantinya ya. Bisa di sini klik kanan atau lewat menu yang ada di sini sama saja ya. Oke, semua garisnya mau diubah juga bisa, mau double ini ya, double garis juga bisa. Oke, ini nanti bisa di customize sendiri ya, sesuai keinginan mau dibuat warna apa gitu ya. Oke, nah ya, untuk pie chartnya kita juga bisa ubah. Ini mau di mana labelnya gitu ya. Eps. Kita tarik-tarik bisa juga. Misalkan nggak muat. Oke. Ke selanjutnya nih misalkan kita mau memindahkan legendnya ya. Legendanya saya tidak mau di bawah, kita bisa pindahkan juga legendanya. Mau di atas, di bawah, atau di mana. Bisa lewat menu yang sebelah sini, klik top, nih berubah jadi di atas, bawah, kiri, atau kanan, atau top right ya. Atau mau show legend without overlapping the chart, bisa juga. Nah, jadi numpuk ya. Kita juga bisa mengakses menu itu ada di sini ya, di legend, right, top, left, bottom, dan seterusnya. Oke. Banyak menunya ya, nanti bisa dicoba-coba. Oke, selanjutnya kita mau mencoba membuat grafik piramida penduduk dengan memanfaatkan menu grafik yang ada di Microsoft Excel. Untuk membuat piramida penduduknya, kita menggunakan data ini. Silahkan diketikkan di Microsoft Excel-nya ya, kita akan coba. Oke, saya akan membuat grafik piramidanya di sheet yang baru ya. Saya tambahkan sheet di sini. Oke, masih terlihat di layar ya. Kita cek dulu. Oke, saya masukkan datanya di sini. Seperti ini ya, ada kelompok umurnya, kemudian di sini jumlah laki-laki dan di sini jumlah perempuan. Nah, di sini kita menggunakan sedikit trik ya. Kita ubah salah satu datanya menjadi negatif supaya nanti grafiknya ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri gitu ya. Oke, misalkan di sini kita ubah yang laki-lakinya jadi minus ya, supaya dia nanti grafiknya di sebelah kiri. Kita copy saja. Sini, di sini ya. Tapi ini saya ubah yang ini, yang laki-laki saya ubah jadi sama dengan minus dari yang sini. Ini ya, saya tarik ke bawah. Nah, datanya jadi minus ya. Oke, selanjutnya saya buat grafik
garis, maaf, saya buat grafik batang yang horizontal dari data ini. Jadi insert, ini, yang ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Kurang lebih udah mirip membentuk piramida penduduk ya. Tinggal ini kita ganti jadi piramida penduduk. Nah, silahkan nanti tambahkan judul yang sesuai ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, pertamanya, selanjutnya dengan menggunakan trik tadi yang sudah kita pelajari, kita akan membuat grafiknya jadi nempel-nempel. Nah, tadi dengan apa tuh? Kita bisa menumpuk ini ya. Kita mau klik di sini, klik dengan grafiknya, kemudian kita lihat di menunya. Di menunya, di sini ya. Nah, di sini series overlap-nya kita tambahkan biar overlap. Nah, kemudian gap width-nya kita kurangi biar nempel-nempel. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan border biar ada kelihatan batasnya ya. Tambahkan border di sini. Bordernya saya mau warna putih saja. Di sini juga bordernya mau warna putih juga. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang kurang adalah kita pindahkan ini labelnya ke sebelah kiri gitu ya. Kita pindahkan labelnya ke sebelah kiri. Nah, ini bisa kita lihat nih kalau kita ubah high jadi di sebelah kanan, kalau low dia ke sebelah kiri ya, karena ini kan minus ya, nilainya minus sampai plus ya, jadi low-nya dia ada di sebelah kiri. Oke? Untuk selanjutnya apa lagi ya yang kurang ya? Kalau piramida penduduk itu kan nilainya positif-positif ya, baik ke kanan maupun kiri ya. Nah ini tapi sekarang nilainya masih negatif sama positif. Nah yang kita ubah ya, yang ini supaya jadi positif juga. Nah, kita ubah nilainya ada di sini. Kita masuk ke mana ya? Kita lihat dulu ya. Oke, di sini di axis option-nya kita buka yang number. Nah, di sini kita buat kode baru. Kodenya adalah 0,0 dan 0,0 ya. Jadi semuanya positif. Kita tambahkan. Nah, jadi seperti ini ya, semuanya positif. Jadi baik yang minus maupun positif itu formatnya sama seperti ini. Ya, jadi kurang lebih udah mirip ya seperti piramida penduduk ya. Bagaimana? Ada lagi yang kurang kah? Apa ya? Sepertinya sudah cukup ya. Tinggal ini kita pindahkan legendnya. Di mana letak kira-kira ya? Legendnya kita ubah ada di manakah? Di top right gini. Dan tanpa overlap boleh juga seperti ini ya. Gimana? Oke nggak? Oke. Sekarang selanjutnya kita mau coba buat grafik, tapi datanya kita ubah ya. Kita kembali lagi ke sheet 1. Misalkan datanya kita lupa ngeklik gitu ya. Kita udah insert chart. Kita insert chart. Kita mau buat chart, tapi kita lupa datanya. Bagaimana caranya ya? Kita bisa memilih datanya dengan klik ini, select data. Select data, kemudian data chartnya kita pilih. Datanya mana sih? Yang ini ya. Kemudian legendnya yang mana legendnya? Kalau kita lihat kan datanya sudah jadi seperti ini ya. Cuman ini seriesnya masih 1, 2, sampai seterusnya ya otomatisnya. Kita mau ubah axis labelnya jadi ini. Ambil dari yang periode ini ya. Oke. Bagaimana? Yang periode apakah masuk? Kita oke dulu.
Oke, tapi periodenya masih masuk ya, salah berarti kelebihan. Jadi kita ubah select datanya, misalkan ini kita edit datanya, jadi bukan dari periode tapi dari sini. Oke, jadi jangan salah pilih datanya ya, kolom-kolom yang dipilih harus cocok dengan data yang tadi kita masukkan. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Kita mau ubah row dan kolomnya juga bisa, tinggal klik seperti ini. Tapi kan nggak cocok ya, lebih cocok begini. Itu dia. Kalau misalkan kita udah buat chart udah telanjur nih, kita tidak mau blok lagi, kita juga bisa klik di chart yang mau kita ganti, kemudian di sini change chart type ya. Mau yang mana yang kita pilih? Misalkan line chart, dipilih yang ini bisa juga. Seperti itu ya. Jangan khawatir, kita juga bisa pilih warnanya dengan tema-tema yang ada di sini. Ini nanti akan mengikuti. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya kita mau mencoba memfilter data yang ada di grafik. Misalkan ini kita udah terlanjur membuat grafiknya ya, tapi kita mau ubah data-datanya, tapi kita tidak mau membuat ulang. Kita bisa memfilter data yang mau ditampilkan di sini, tapi hanya untuk sementara ya. Jadi misalkan di sini kita pilih yang mau ditampilkan adalah yang 2016 saja misalkan. Tinggal kita hilangkan centang yang ada di data 2015. Seperti ini ya. Kemudian kita apply. Nah, nanti yang akan muncul data-data yang kita minta untuk tampilkan saja. Tapi data ini masih ngelink ke sini. Ya, jadi nanti kalau misalkan mau lihat datanya, kok ini data di grafik ini ngelinknya ke sini, tapi kok yang tampil hanya ini saja. Coba dilihat filternya ya. Select all, apply. Oke. Oke, yang perlu diperhatikan nanti dalam membuat grafik, pastikan ketika kita mengklik chart ini, itu sesuai dengan data yang kita gunakan. Kalau kita klik chart ini tapi yang terselect, yang terpilih datanya bukan yang kita duga ya, berarti kita harus perbaiki dengan misalkan tadi dengan select data ulang gitu ya, atau kita buat ulang dari data yang kita inginkan. Oke, untuk selanjutnya kita juga punya menu di sini quick layout ya. Quick layout ini kita bisa otomatis menambahkan atau membuat layout dari yang sudah disediakan oleh Excel. Misalkan untuk yang ini ya, kita bisa menambahkan legend ya, otomatis gitu. Kita juga bisa pilih layout yang lain, misalkan yang ini. Ini berarti seperti ini ya. Ya, ini memudahkan kita ya. Kalau kita tidak mau mengcustomize, sudah disediakan gitu ya. Tapi misalkan tidak ada yang sesuai dengan layout yang ini ya, kita bisa buat sendiri. Oke. Selanjutnya silahkan bereksplorasi. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat pertemuan di sesi Zoom. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bye.